Ya baik, Bu. Terima kasih, selamat malam, Ibu Yuri sekaligus teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fadila Nurhana. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bisnis model Kanvas yang akan saya lakukan nantinya terkait bisnis khusus yang akan saya uh, upayakan untuk diusahakan terjadi dengan nama lembaga yaitu Tempest Japanese Course. Bisa dilanjut, Ibu? Baik, untuk materi presentasinya yang pertama ada terkait sejarah lembaganya dulu, lalu ada slogannya, lalu ada visi dan misi, dan yang keempat ada penjelasan singkat terkait 9 elemen GMC, dan yang kelima hasil pemetaan 9 GMC dan juga penutup. Baik, di sini terkait nama lembaga yaitu Tempest Japanese Course. Kata Tempest sendiri diambil dari nama tokoh anime yaitu dari Tensei Shitara Slime Dataken. Dan ini Rimuru Tempest yang dimana anime ini tuh menceritakan suatu pria yang dia meninggal karena terbunuh dan dia bereinkarnasi menjadi slime. Lalu bertemu dengan rekannya sebuah naga dan menjalin kontrak persahabatan dan saling memberikan nama satu sama lain dan terciptalah nama Tempest. Nah, anime ini merupakan anime favorit saya dan juga sebelumnya saya sudah membuka usaha terkait makanan, cuman tidak saya teruskan karena juga lumayan sibuk dengan nama Tempest Cafe. Baik, Tempest Japanese Course ini merupakan bisnis yang bergerak pada bidang jasa berupa kursus bahasa Jepang. Tempat ini menyediakan pembelajaran secara online maupun offline dengan level pendidikan bahasa Jepang, mulai dari level N5 sampai dengan N2. Kalau dari bahasa Jepang sendiri, untuk level itu yang paling rendah adalah tingkat N5. Tingkat tertinggi adalah N1. Lalu di sini ada slogan dari lembaga kami yaitu bahasa baru, peluang baru. Yang dimana ketika kita mempelajari bahasa baru pasti ada tentunya terbuka suatu peluang baru. Misalnya seperti kita menjadi seorang penerjemah atau mungkin suatu saat dari kita masing-masing bisa menjadi guru dari suatu bahasa yang kita pelajari sendiri. Seperti itu. Lalu ada visi dan misi. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu menjadi pusat pelatihan bahasa yang unggul secara efektif untuk membangun jembatan komunikasi antar budaya di tingkat internasional. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama menghadirkan pengajar yang profesional dan juga berpengalaman. Yang kedua menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga sportif. Yang ketiga menyediakan dan menggunakan modul berbasis internasional dalam pembelajaran bahasa asing. Yang keempat, menghasilkan murid yang memiliki keterampilan dan pemahaman terkait komunikasi lintas budaya. Lalu yang terakhir, yaitu menciptakan dan memberikan layanan yang terbaik. Di sini merupakan penjelasan singkat terkait 9 elemen bisnis model Canvas. Bisnis model atau model bisnis merupakan konsep dasar yang dibuat dalam menjalankan suatu bisnis. Lalu bisnis model Canvas sendiri merupakan kerangka kerja yang membahas terkait model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar mudah dimengerti dan juga dipahami dengan mudah. Lalu ada 9 elemennya. Yang pertama ada customer segment, yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori atau kesamaan karakter, misalnya seperti usia, minat, atau kesukaan mereka masing-masing. Lalu ada value proposition, yaitu nilai tambah apa yang kita tawarkan kepada orang lain, kepada tujuan pasar kita dibandingkan dengan perusahaan lain, apa yang menjadi nilai keunggulan kita dalam memasarkan suatu produk atau jasa yang kita miliki. Lalu ada channel atau saluran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan suatu produk atau jasa kepada konsumen. Lalu yang keempat ada customer relationship, yaitu bagaimana suatu bisnis dapat berhubungan atau berinteraksi dengan pelanggannya. Lalu yang kelima ada key activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas suatu produk atau jasa, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan suatu value proposition atau nilai tambah.
Lalu ada key resources, yaitu sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai dari nilai tambah tersebut. Lalu yang ketujuh ada key partnership, yaitu kegiatan kerjasama yang berperan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Lalu ada cost structure, yaitu pengeluaran yang kita keluarkan untuk menjalankan suatu bisnis yang kita jalankan. Lalu ada revenue stream, yaitu pendapatan yang kita hasilkan dari suatu penjualan yang kita lakukan. Nah, di sini ada bisnis model kanvas yang saya sajikan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama terkait customer segment, yaitu mulai dari usia 8 sampai dengan 70 tahun dengan syarat sehat jasmani dan juga ramah lingkungan. Kenapa saya menargetkan 8 sampai dengan 70 tahun? Karena biasanya orang tua sekarang ini sudah terbuka kan pendidikan ya Bu. Jadi bahkan anak-anaknya yang masih kecil pun sudah diberikan pengetahuan terkait bahasa asing seperti itu. Lalu yang kedua, customer segmentnya itu suka dan tertarik dengan budaya dan bahasa Jepang. Lalu yang ketiga, ingin mengikuti ujian atau Japanese Language Proficiency Test atau JLPT. Biasanya ujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa kita yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya itu bulan Juni dan juga Desember. Lalu ada semua kalangan, ini bisa menengah ke bawah maupun ke atas, yang lalu yang kedua ada customer relationship. Di sini untuk berinteraksi dengan pelanggannya itu saya melakukan seperti konten di media sosial. Ini seperti misalnya postingan terkait informasi pembukaan kelas, lalu juga terkait uh, budaya ataupun uh, terkait budaya-budaya Jepang yang kita berikan informasinya kepada mereka, lalu juga terkait persiapan kursus nih pembukaan kelas untuk persiapan ujiannya. Jadi itu nantinya saya akan menawarkan juga untuk beberapa kelas seperti kelas bahasa Jepang yang reguler dan juga insentif. Kalau reguler sendiri itu biasanya dilakukan 8 kali dalam 1 bulan. Sedangkan insentif itu dilakukan kurang lebih selama 1,5 bulan. Untuk ujiannya sendiri nanti terkait JLPT-nya itu dibuka 3 bulan sebelum ujian. Jadi ada masa 3 bulan kita belajar, lalu 1 bulan ini untuk melaksanakan review-review dan juga persiapan ujiannya. Lalu ada juga pembukaan kelas khusus KIWA atau percakapan, yang dimana nanti kurang lebih dibukanya juga 1 bulan sekali per level. Jadi ada masing-masing levelnya sesuai tadi yang kita tahu. Kemudian ada iklan online. Iklan online ini nantinya kita lakukan di Instagram, iklan Instagram atau TikTok Instagram, Facebook Instagram. Biasanya itu lebih kita tuh menjangkau yang melalui iklan yang ditawarkan oleh media sosial. Untuk biayanya sendiri, untuk per harinya nggak mencapai 50.000, cuman kalau untuk 1 harinya 20.000 itu terlalu boros, sehingga nanti mungkin dirincikan lagi ketika nanti usahanya akan dibangun. Lalu ada pelayanan di sini terkait uh, interaksi pada pelanggan, mungkin lebih ke balas komentar atau membalas permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Lalu juga ada diskon di hari besar nasional, misalnya seperti 17 Agustus, ataupun hari-hari besar Jepang, misalnya di uh, Bung Kanohi. Jadi kayak hari budaya di Jepang seperti itu. Lalu ada membership YouTube. Jadi selain kita menawarkan kelas di uh, melalui Instagram dan juga media sosial, kita juga menawarkan terkait informasi bahasa Jepang maupun apa ya pelajaran singkat terkait bahasa Jepang itu melalui YouTube. Jadi membership ini lebih ke eksklusifnya, video-video eksklusifnya. Lalu ada form penilaian. Di sini lebih ke pesertanya sih, peserta yang nantinya selesai dari kelas bahasa nanti akan diberikan form penilaian sehingga bisa menjadi tolak ukur
dari kita untuk mengevaluasi. Jadi ada apa ya? Ada hubungan antara dua belah pihak sehingga terasa dihargai gitu. Lalu ada tema masing-masing kelas. Jadi nanti rencananya ketika kelas itu berjalan, jadi masing-masing kelas yang diajarkan itu punya karakteristiknya masing-masing. Misal kelas A, dia temanya bisa dikatakan bunga atau eh, apa ya tanaman atau dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti kita mengevaluasi instrukturnya, kita lebih mudah untuk mengenali, oh ini dia mengajar kelas ini dan sebagainya. Lalu ada channel, di sini ada Instagram, WhatsApp bisnis, di sini untuk pelayanan, lalu ada TikTok, website untuk pengenalan lembaga kita, lalu ada Facebook, Zoom di sini untuk terkait belajar mengajarnya, lalu Spotify di sini nanti akan mengiklankan juga melalui Spotify atau juga melalui kita membuat podcast melalui Spotify dan juga YouTube. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada pembelajaran terstruktur. Lalu yang kedua ada menggunakan modul daring Jepang langsung. Kalau dari di sini apa di umumnya itu menggunakan Minano Nihongo yang edisi dari Indonesia. Jadi kebanyakan menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia dan juga dari pengalaman saya pribadi itu penggunaan translate-nya itu lebih baku jadi agak susah dipahami gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga pengajar yang profesional dan berpengalaman pada bidangnya. Yang keempat menyediakan kelas mulai dari level M5 sampai dengan M2. Biasanya kalau untuk lembaga-lembaga lain itu menyediakannya sampai M3 aja. Lalu menyediakan kelas Taiwa atau percakapan secara private atau semi private sekitar 2 sampai 3 orang. Lalu praktek langsung 2 kali seminggu dengan native speaker dari Jepang. Untuk praktiknya ini nggak semua lembaga menyediakan, tergantung dari lembaga mereka masing-masing. Lalu terdapat jenis kelas reguler yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kelas reguler itu 1 bulan selama 8 kali pertemuan dengan waktu yang bisa mereka pilih masing-masing. Misalnya seperti dari siang ataupun bisa kelas malam seperti itu. Lalu menyediakan kelas insentif selama 1,5 bulan. Sudah pasti lulus satu level. Jadi di sini ada jaminan juga kalau misalnya nggak lulus, mereka boleh ulang lagi. Tapi dengan syarat kita juga harus meninjau absensi mereka. Apakah mereka ini setiap hari hadir atau memang dia nggak lulus, cuman emang karena dia emang nggak hadir seperti itu. Lalu membantu persiapan ujian JLPT dari level M5 sampai dengan M2 dengan materi yang relevan dan juga latihan soal-soal persiapan ujian JLPT. Lalu ada key activities. Untuk key activitiesnya sendiri itu meliputi promosi online yang tadi ya Bu seperti informasi pembukaan kelas reguler, insentif, lalu pembukaan kelas persiapan ujian dan juga kelas percakapan. Lalu ada proses belajar mengajarnya, ada review pembelajaran. Jadi setiap proses belajar mengajar pasti ada reviewnya untuk baik. Cuman untuk yang review ini hanya berlaku bagi peserta yang mengambil satu level. Kalau misalnya dia hanya mengambil satu sesi dalam 1 bulan itu, yang 8 kali pertemuan, itu nggak mendapatkan review materi. Lalu ada test preparation JLPT, yaitu gratis. Ini untuk yang mengambil satu levelnya juga, atau kelas insentif untuk satu levelnya. Lalu ada penilaian dan evaluasi, ini sama ya syaratnya untuk satu level. Dan juga ada penyerahan sertifikasi, sama persyaratannya ketika mereka mengambil satu level. Lalu ada key resources, yaitu ada di sini ada sumber daya manusianya, yaitu seperti pegawainya, lalu pokoknya pegawai yang melakukan aktivitas kerjanya untuk tujuan dari lembaga ini. Lalu ada fasilitas fisik dan juga digital. Fasilitas fisiknya ini bisa berupa tempat, sarana atau prasarana juga. Lalu untuk digitalnya sendiri, karena kita itu menyediakan kelas online, pasti ada fasilitas digitalnya berupa materi online. Lalu ada teknologi, yaitu seperti komputer dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk
kelas online maupun offline. Biasanya kalau offline itu kita butuh komputer, monitor, dan juga beberapa teknologi yang mendukung untuk kelas itu berjalan dengan lancar. Tentunya yang terakhir itu ada keuangan. Lalu ada selanjutnya ada key partnership. Key partnership sendiri di sini kita bekerja sama dengan native speaker yang langsung dari Jepang agar mereka tuh bisa dinilai langsung dan juga apa sih yang perlu diperbaiki dari masing-masing peserta nantinya. Lalu ada pemasok. Pemasok di sini berperan dalam memasok buku fisik yang dari Jepangnya nantinya. Lalu ada cost structure, yaitu yang pertama ada biaya sewa tempat, lalu biaya pembelian fasilitas, lalu gaji pegawai, lalu biaya listrik ataupun air, lalu biaya iklan. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu dihasilkan dari pendapatan kursus, lalu pendapatan dari konten YouTube, dan juga pendapatan dari iklan Spotify. Gitu kan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja yang membahas terkait model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukis agar dapat dimengerti dan mudah dipahami. Dalam hal ini, Japanese Post memiliki DMC dengan 9 elemen yang terdiri dari customer segment, value proposition, channels, customer relationship, key activities, key resources, key partnership, dan cost structure, dan juga revenue state. Sekian dari saya, mungkin bisa menjadi tambahan untuk dipahami teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan dan juga kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Indri, dan terima kasih semuanya. Ya, oke. Terima kasih Kak Fadila, luar biasa ini ya. Bagus sekali ini ya, memetakan. Jadi tahu nih, seperti apa sih ya kalau kita mau bisnis dalam bidang ini ya. Kursus tuh apa saja, ini luar biasa ya Kak Fadila, ini sudah bisa memetakan ya 9 elemen bisnis model kanvas. Ternyata nggak mudah ya membuka lembaga kursus ya, harus macam-macam ya, harus disediakan ya. Oke, Kak Fadila kok bisa ini menyusun seperti ini nih, inspirasinya dari mana, inspirasinya ini? Harus ini, ya value proposition harus ini berapa hari, memerlukan berapa waktu lama ini menyusun ini? Kalau untuk menyusun dari PowerPoint sendiri itu nggak sampai 1 hari Bu, cuman karena ini kan udah dibuat dari tugas-tugas Ibu yang sebelumnya ya Bu, jadi untuk dapat inspirasinya tuh sebenarnya dari diri saya sendiri sih Bu. Kan saya pernah ikut kursus juga di beberapa tempat online gitu, cuman hanya ada beberapa yang menyediakan itu terkait yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang menyediakan kelas percakapan, ada juga yang persiapan ujian, cuman tuh hanya bisa dihitung jari karena mereka yang kebanyakan saya ikuti itu hanya berfokus pada bahasanya aja gitu Bu. Jadi gimana sih kita bisa meningkatkan keunggulan kita nantinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga kursus yang mereka tawarkan. Seperti itu sih Bu. Ya, luar biasa ya di sini untuk value proposition ya ada ya. Jika tidak lulus ada garansi nih, ngulang ya. Namun ini sampai berapa kali nih misalnya nggak lulus nih. Nah, nanti ujian nggak lulus lagi sampai berapa kali nih? Sebenarnya sampai tadi lulus udah saya ya. enggak Bu, jadi tuh nanti untuk yang pesertanya sendiri itu bakal dimonitoring juga apakah dia ini selalu aktif setiap hari itu mengikuti kelas. Kalau misalnya dia nggak mengikuti kelas dan dia nggak lulus ujian, ya berarti emang mereka nggak berhak untuk mendapatkan hak fasilitas ini. Cuman kalau yang dia aktif cuma emang karena mungkin dia sedikit kurang paham atau mungkin ada hal yang belum mereka kuasai, ini berhak mendapatkan garansi seperti ini Bu. Ya, oke, luar biasa ya. Ini pemikirannya sudah ini ya, sudah luar biasa ya, gitu ya. Ini kalau benar-benar dikembangkan ya dan dijalankan, bisnis ini insya Allah bisa maju dan berkembang ya, ini Kak ya. Karena banyak sekali poin-poinnya ini ya, hal-hal yang menarik dan manfaatnya ya, manfaat yang besar sekali bagi yang kursus ini, kursus ke lembaga ini rencananya. Namanya apa tadi lembaganya?
Tempest Japanese Course. Oh iya, itu khusus bahasa Jepang nih ya intinya. Iya betul Ibu. Lebih fokus dulu ke bahasa Lebih Jepang. fokus ke bahasa Jepangnya. Ya, ini luar biasa ya Mbak. Kalau benar-benar buka nanti Ibu pengen kursus juga nih. Kak Fadila, Ya, mau nanya Kak Fadila, Iya. di situ kan di customer segment itu eh, ada mulai dari usia 8 sampai 70 tahun ya. Itu cara pengajarannya tuh gimana ya? Kan dari yang tua, yang muda tuh beda. Ada 70 tahun, gimana itu ngajarnya? Ya, kalau untuk 70 tahun kan biasanya kalau apa namanya? Banyak nih orang tua yang sekarang kan kayak daripada ngapain mending kita ngembangin skill lagi nih gini. Cuman kan untuk pengajarannya pasti kan nggak gampang ya. Kalau untuk yang 8 tahun sendiri itu nanti yang sekitar 8 sampai dengan 10 tahun lah ibarat kata nanti tuh di apa ya, punya minimal dia punya keahlian untuk mengajar anak-anak gitu, punya suatu ketertarikan, suatu hal yang oh ini nih anak-anak bisa belajar dengan sportif, misalnya dia belajar dengan simbol-simbol atau mungkin dia bisa belajar dengan ketika mempelajari huruf bahasa Jepang misalnya hiragana ataupun katakana, dia bisa kayak oh nyanyi dengan ini biar mudah menghafal gitu. Tapi kalau untuk yang 70 tahun atau 60 sampai dengan 70 tahun ke atas ini sebenarnya sama pembelajarannya seperti kita mempelajari apa ya mengajarkan kepada orang-orang, cuma kan pemahaman dari orang itu kan berbeda. Mungkin kita akan lebih ke ini sih Kak, kayak membuka sesi kayak misalnya ada nih yang belum paham bisa dipertanyakan, kalau misalnya dia nggak punya inisiatif untuk tanya kan bukan salah dari kita gitu. Jadi ya tergantung dari mereka sendiri gimana cara mereka belajar gitu. Kalau misalnya mereka nyaman dengan misal saya mau ini deh tanyanya privacy nih misal kayak sendiri. Oh ya udah boleh karena kan kita juga ada ininya juga apa sih itu namanya CS-nya juga. Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Kak Fadila sendiri, lebih susah mana tuh? Yang di bawah 50 tahun atau di atas 50 tahun? Kalau untuk ini lebih susah mungkin yang di atas ya. Lebih susah ilmunya gitu ya, susah nyangkut ya Kak ya? Mungkin ya, karena kan kita juga nggak tahu untuk pribadi seseorang itu gimana nangkepnya. tapi Oke, ini makasih. di tempat kursus Kak Fadila sebelumnya ada dibuka 17 tahun, 70 tahun, umur sampai 70 tahun. Kalau yang saya ikuti sebelumnya sih, kebanyakan pesertanya itu sampai 30 sih Bu, untuk 70 itu jarang ya. Makanya ini saya buka untuk sampai dengan 70 tahun kan karena keterbatasan ini ya, kadang lembaga itu kan nggak menyediakan untuk usia yang segitu gitu. Iya, ya, harus perlu effort ya untuk ngajari nenek-nenek, kakek-kakek usia nih lansia ya, harus sabar bener-bener ya ini ya pengajarnya ini ya. Kemudian untuk usia TK, ini kok nggak masuk nih ya, hanya usia 8 sampai 70 ya. Misalnya TK nih, anak-anak TK 4 tahun, 5 tahun. Iya Bu, nggak masuk karena saya mikirnya susah apa ya mereka tuh masih pengen bebas gitu sih Bu. Jadi menurut saya untuk yang usia 8 tahun itu udah cukup gitu. Luar biasa ini ya, ide bisnisnya ya. Ya, semoga nanti bisa dikembangkan usahanya dan benar-benar ditekunin ini rencana bisnisnya ya. Benar-benar nanti diwujudkan ya. Membuka kursus, lembaga kursus bahasa Jepang nih. Oke, terima kasih Kak Fadila Nur. Bagus, luar biasa ide bisnisnya ya. Semoga suatu saat nanti bisnisnya ini benar-benar ya, benar-benar dijalankan dan bisa maju ya. Sukses selalu untuk Kak Fadila Nur ya. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali. Kita berikan aplaus buat Kak Fadila Nur atas presentasinya. Oke. Wah, karena bagus dan inovasinya ya luar biasa. Ini saya kasih nilai A ya. Oke, terima kasih Terima Kak kasih banyak. Fadila.